V dentata dalam bahasa Latin adalah V bergigi. Berbagai kebudayaan memiliki cerita tentang wanita yang memiliki V bergigi. Seperti dalam film Ted yang menceritakan seorang gadis cantik yang mengalami V dentata. Dengan begitu, setiap ada pria yang ngecrot dengannya, pasti anunya langsung copot. Wow, gimana? Udah penasaran belum? Tapi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dulu. Tak lupa gue mau ngucapin selamat datang buat kalian para jojoran, jomblo-jomblo pengangguran yang kesepian. Sekarang gak usah ngerasa kesepian karena ada gue yang bakal nemenin kejombloan kalian. Oke, langsung saja, let's go cerot! Di awal film diperlihatkan dua orang kakak beradik yang sedang bermain di kolam renang balon. Ternyata mereka saudara tiri. Laki-laki yang bernama Brent ini ternyata tidak mau memiliki ibu dan adik tiri. Namun karena ayahnya membutuhkan sosok seorang istri, dengan begitu Brent harus menerimanya dengan terpaksa. Begitu juga dengan adiknya yang lucu bernama Dawn harus menerima kenyataan bahwa ia memiliki penyakit yang menyeramkan. Sudah terlihat saat Dawn masih kecil. Waktu itu, Brent julid kepadanya dengan memasukkan jari telunjuknya ke lubang anung adiknya. Namun, lihat apa yang terjadi. Brent teriak kesakitan karena jarinya itu hampir buntung. Dengan kejadian itu, orang tuanya tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Dawn. Beberapa tahun kemudian, Dawn sudah beranjak dewasa. Ia menjadi pribadi yang baik. Saat itu, ia ikut bergabung dengan sebuah komunitas yang bernama The Promise, sebuah grup yang sangat konsen terhadap keperawanan. Dawn sering menjadi pembicara dalam komunitas itu dan harus memegang janji untuk tetap perawan sebelum menikah. Some girl, because she looks like she just stepped out of a music Share it with the video. mother of your children. The way that other ring. Saat Dawn mengobrol dengan temannya, ia menceritakan kalau ibunya sedang sakit. Tiba-tiba, seorang pria menghampirinya. Dan pria itu merupakan salah satu anggota dari komunitasnya juga. Ia bernama Toby Cobb. Akhirnya mereka berkenalan. Dan lihat saja, sepertinya tatapan dari pria itu seperti ada yang berbeda. Jangan bilang jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Oke, setelah itu lanjut, Dawn pun pulang dengan sepeda goesnya. Gadis itu menghampiri ibunya. Namanya juga orang tua, kadang selalu rentan dengan segala penyakitnya. Ya, seperti ibunya Dawn yang sudah mulai sakit-sakitan. Esok paginya, Dawn berangkat ke sekolah. Sepertinya ia sangat populer. Ya, mungkin karena mereka tahu kalau Dawn masih perawan. Suatu ketika, saat pelajaran sedang dimulai, di sebuah buku itu ada sebuah gambar yang ditutupi oleh stiker. Katanya, gambar itu tidak bisa diperlihatkan karena gambarnya terlalu jelas. Dan anak-anak pun tidak memperdulikannya. Singkat cerita, sepulang sekolah, Dawn dan teman-temannya pergi ke sebuah hutan. Di dalam hutan itu ada danau kecil yang indah. Karena saat itu mereka tidak membawa baju ganti, mereka pun tidak bisa menikmati kesegaran danaunya. Akhirnya Dawn dan Toby pun mojok. Tapi hanya untuk mengobrol. Dari situ mereka menjadi lebih dekat. Asik, katanya Dawn akan selalu menunggu sampai menikah. Begitupun dengan Toby, katanya ia juga masih perjaka, walaupun setengah tahun yang lalu pernah melakukan salah. Salahnya apa gue juga nggak tahu karena tidak diceritakan. Yang jelas Dawn mencoba menguatkannya atas kejadiannya dulu. Saat hujan deras disertai dengan geluduk sing jalaleger seperti yang kita rasakan saat itu memang cocok untuk blaem-blaem. Sama seperti Dawn yang tiba-tiba merasa bergairah. Ia mulai menarik selimutnya ke bawah, perlahan sambil membayangkan sosok Toby di hadapannya. Dawn begitu menikmatinya.
Baru saja mau masuk, tiba-tiba bayangan hewan itu menghentikan anunya. Daun pun langsung sadar kalau ia harus menjaga keperawanannya. Scene berpindah, Brand yang sudah hidup menjadi seorang pria gabut, kini hidupnya makin tidak ada tujuan. Ia selalu membawa wanita ke kamarnya. Di sisi lain, saat Dawn sedang sibuk dengan bukunya, di kamar kakaknya itu terdengar suara percakapan yang mengasyikkan. Brand mengatakan ia suka pantatnya katanya, dan Dawn merasa tercengang mendengar itu semua. Esoknya, tiba-tiba Dawn sudah ada di hutan itu. Dengan HP antiknya, ia menelpon Toby dan mengatakan kalau ia ingin bertemu. Dengan gercep, Toby pun datang. Awalnya panik, tetapi ternyata Dawn memberitahunya kalau ia membawa baju renang. What happened? Oh iya, itu malah membungahkan hati Toby. Ya tentu, mereka langsung mengganti pakaiannya. Karena bukan di kolam renang, jadi tidak ada toilet. Mereka pun ganti baju di balik pohon. Tapi tenang saja karena pohonnya besar. Dengan baju renangnya, Dawn terlihat begitu bohai. Dan Toby pun memujinya dengan mengatakan kalau ia cantik. Makasih. Tanpa menunggu lama, Dawn langsung terjun dan kemudian disusul oleh Toby. Ternyata mereka berenang berdua, guys. Aura-aura bergairahnya mulai terlihat. Namun, Dawn masih bisa berpegang teguh pada prinsipnya. Purity. Karena merasa kedinginan, Dawn pun naik ke goa untuk menghilangkan dinginnya. Ternyata Toby mencoba modus ala-ala krokodil, katanya ia juga kedinginan dan langsung menghampiri Dawn. Yuhu, dapat banyak ini. Belum juga mulai, Dawn memilih untuk pergi dari tempat itu. Tidak semudah itu karena Toby sudah terlanjur ingin. Akhirnya, Toby pun melakukan dengan cara paksa. Sampai-sampai kepala Dawn terbentuk dan kesakitan. Justru dengan begitu Toby bisa melakukan kesempatan. Lihat apa yang terjadi. Toby menangis kesakitan karena anunya hilang. OMG Toby, makanya jangan nakal. Dawn pun ketakutan dan benar-benar syok atas kejadian ini. Namun ia harus meninggalkan tempat itu dan berusaha untuk tidak melihat batangnya. Karena batang itu tergeletak dan ngerinya tiba-tiba matok, kan gak lucu. Sesampai di rumah, Dawn membersihkan dirinya. Meskipun penuh dengan penyesalan, namun itu sudah terjadi. Sepertinya ia semakin yakin kalau anunya ada anuan. Esoknya pun Dawn harus mengisi acara di komunitasnya. Namun atas kejadian kemarin membuatnya merasa melanggar kesucian sesuai janjinya. Padahal semuanya sangat apresiasi kepadanya. Ia pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Namun semuanya sudah terlanjur dan Dawn pun harus meninggalkan apa yang sudah ia jaga selama ini. Singkat cerita, Dawn kembali datang ke hutan itu dan di sana hanya ada mobil milik Toby. Ia pun mencoba mengecek ke goa di mana saat ia bersama Toby dan lihat batang itu masih ada, bahkan sudah dikerumuni serangga. Dawn hanya bisa berteriak melihat semuanya. Akhirnya, Dawn pun pergi ke suatu tempat yang begitu tinggi, bukan untuk bunuh diri, namun dengan penyesalannya ia membuang cincin kesuciannya. Sesampai di rumah, Dawn mencoba membuka stiker yang ada di bukunya saat itu. Ternyata di balik stiker itu adalah sebuah gambar yang mengarah seperti yang dialaminya. Setelah melihat semua itu, Dawn langsung mencari tahu tentang penyakitnya. Ia langsung pergi ke dokter, tetapi dokternya malah seorang laki-laki. What can I do for you, Miss Cobb? Okay. Just lie down. And Mr. Saki. Okay.
Awalnya, dokter menanyakan, apakah Dawn pernah melakukan blaem-blaem? Dan jawaban Dawn adalah iya. Kemudian dokter itu akan mengetes kelenturannya dan lihat tangannya ia baluri dengan jeli dan kemudian ia masukkan ke dalam lubang anunya Dawn. Ekspresi Dawn begitu kesakitan, namun ia mencoba tenang. Ya, ternyata Dawn masih seperti perawan. Ia sangat-sangat rapat. Dengan begitu, teriakan itu semakin kencang. Dan sampai akhirnya karena kenakalannya, dokter itu harus kehilangan jari-jari tangannya. Dengan rasa ketakutan, Dawn meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, polisi dan tim keamanan mencari keberadaan Toby di hutan. Dawn menyaksikan ditemukannya jasad Toby. Akhirnya, Toby dibawa ke rumah sakit dan dokter pun masih kebingungan dengan sesuatu yang ditemukan di anunya Toby. In the penile stump. So what's it from? Well, So this comes from a cross between a shark and an eel? Karena tak kuat melihat kenyataannya, ia pun pulang ke rumahnya dan memanggil ibunya. Namun, ibunya sudah tergeletak dan tidak bernapas lagi. Namun saat itu, Dawn malah mendatangi rumah seorang pria. Ya, pria itu adalah orang yang pernah nakalin si Dawn. Mungkin saat itu ia merasa tidak punya siapapun dan datang untuk membicarakan masalah yang dialaminya. Didn't Todd. I'm not following you. What again? The ancient Greeks? Bilangnya mau ke kantor polisi, namun mereka malah terbawa oleh suasana dan ingin membuktikan kebenaran tentang V Dentata. Miko menenangkan Dawn dan menyuruhnya untuk mandi agar lebih tenang katanya. Selesai mandi, Miko sudah menyiapkan semuanya untuk mereka berkencan. Dengan handuk yang dipakai Dawn, ia menikmati kebersamaannya dengan lelaki itu. Sampai akhirnya mereka bercumbu. Karena tidak ingin terjadi sesuatu, Miko pun menggunakan pelindung untuk ngecrot. Awalnya, Dawn melarangnya karena ia tahu akan ada sesuatu yang menggigitnya. Namun Miko percaya kalau itu tidak akan terjadi. Akhirnya, mereka pun ngecrot. Esok harinya, saat Dawn ingin pergi ke kantor polisi, ia masih digodain oleh Miko. Dan Miko ingin ngecrot lagi. Namun kali ini berbeda dari yang semalam. Karena saat itu Dawn tahu tentang taruhan Miko dan temannya untuk mendapatkan kesuciannya. Mungkin merasa kesal dan tiba-tiba Miko pun teriak kesakitan. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya ia menemui kakak tirinya untuk menyampaikan dendamnya saat itu. Dawn mencoba berpakaian menarik dan menghampiri Bran di kamarnya. Siapa yang tak tergoda dengan kebohaiannya? Bran pun menerima ajakan Dawn untuk ngecrot. Awalnya Bran pun ketakutan kalau nanti batangnya putus. Namun dengan disaksikan oleh anjing peliharaannya, mereka pun menikmatinya. Pertama-tama masih aman, namun tak lama kemudian batang Bran sudah terputus dan digigit oleh anjing peliharaannya. Akhirnya, Bran mengalami kejadian tragis dalam hidupnya. Semuanya sudah hilang, Dawn kehilangan Toby, ibunya dan ayahnya. Namun, dendamnya tersampaikan kepada kakak tirinya itu. Setelah semuanya terjadi, Dawn pun meninggalkan kampung halaman itu yang sudah membesarkannya. Kini, ia memilih hidup sebatang kara karena tidak ingin ada korban selanjutnya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi ulasan filmnya. Memang agak ngilu-ngilu gimana gitu. Namun di balik V Dentata, ia bisa terlindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Buat kalian, hati-hati ketika ingin ngecrot, jangan sampai anu kalian digigit juga. Dan perlu kalian tahu, sekalipun itu saudara tiri kalian, jangan pernah membencinya, apalagi menyakitinya. Di sini, sosok Bran sangat kejam karena saat ibu tirinya sedang sekarat, ia malah asik ngecrot.
Itu yang membuat Dawn melakukan sesuatu kepada kakak tirinya. Namun jangan ditiru karena tidak baik ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu review film kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan kenakalannya semakin mantap. Oke, thanks for watching and see you guys.